Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Musim hujan baru saja berlalu ketika Budi memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di Surabaya. Sudah hampir setahun lamanya ia tidak pulang ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Bukan karena tak ingin, tapi pekerjaannya sebagai teknisi lapangan di sebuah perusahaan instalasi listrik membuat waktunya habis tersita. Budi memang perantau sejati. Sejak lulus SMK, ia merantau ke kota demi memperbaiki nasib. Kini di usia 27 tahun, ia merasa lelah. Lelah akan kehidupan kota yang hiruk-pikuk, tekanan kerja, dan kesepian. Cuti 2 minggu yang ia ajukan disetujui atasan. Dan tanpa banyak pertimbangan, ia langsung naik kereta malam, pulang ke kampung halaman. Rumah orang tuanya masih seperti yang ia ingat. Sederhana, dikelilingi ladang kecil dan pohon pisang yang rindang. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Ayahnya menyambut dengan senyum diam dan teh panas. Hari-hari pertama di kampung dilalui Budi dengan tenang. Tidur di ranjang kayu yang berderit setiap kali ia bergerak, makan dengan menu rumahan favoritnya, sayur asem dan ikan goreng, serta menyusuri jalan-jalan kecil tempat ia dulu bermain sebagai bocah. Tak ada yang lebih ia rindukan dari kampungnya selain ketenangan itu. Tidak ada suara klakson, tidak ada deadline. Hanya suara jangkrik di malam hari dan ayam jantan yang setia membangunkannya saat fajar. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada pagi kelima di kampung, ayah Budi memanggilnya ke ruang tengah setelah sarapan. "Budi, nanti sore kamu bisa ke rumah pamanmu?" tanya ayahnya tanpa basa-basi. Budi menoleh dengan kening berkerut. "Om Susmono." Ayahnya mengangguk. "Iya, sudah lama kita nggak silaturahmi ke sana. Terakhir ketemu pas lebaran 5 tahun lalu. Waktu kamu belum kerja." Budi terdiam. Ia ingat samar-samar Om Susmono, adik ayahnya, hidup menyendiri di sebuah desa kecil di ujung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dulu waktu kecil, ia pernah diajak berkunjung. Tapi sejak dewasa, hampir tak pernah lagi mendengar kabar sang paman. Ia tinggal sendirian, Bud. Nggak ada anak istri. Ibunya, nenekmu, sudah lama meninggal. Bapakmu juga nggak pernah ke sana lagi karena sibuk. Tapi dia tetap keluarga kita. Budi mengangguk pelan. "Berarti, aku sendiri yang ke sana?" "Ya, sekalian liburan juga kan. Naik bis ke terminal Ponorogo. Nanti sambung ojek atau angkot ke desanya. Namanya Desa Karangasem. Kalau kamu sampai sana, pasti warga tahu rumah Om Emu." Ibunya masuk membawa teh. Meletakkannya di atas meja kayu panjang. "Ajak makan bareng, jangan lupa," kata sang ibu. "Pasti dia senang lihat kamu datang." Budi menghela napas. Ia sebenarnya ingin tetap di rumah, menikmati sisa cutinya bersama orang tua. Tapi ini tentang keluarga, tentang silaturahmi, tentang bakti. "Ya sudah, Pak, besok pagi aku berangkat," ujarnya akhirnya. Keesokan harinya, setelah berpamitan dan diberi bekal seadanya, Budi naik bis menuju Ponorogo. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Cuaca mendung dan hujan ringan menemani sepanjang jalan. Sesampainya di terminal, Budi menyambung perjalanan dengan ojek desa, sebuah sepeda motor tua yang dikendarai pria berjaket lusuh bernama Pak Slamet. "Karangasem? Wah, itu jauh, Mas. Masih masuk hutan, jalannya sepi," ujar Pak Slamet sambil tertawa kecil. "Tapi masih bisa dilewati motor?" tanya Budi. "Masih bisa, asal nggak malam-malam. Di sana sinyal HP juga hilang kadang-kadang. Tapi desa itu aman kok, cuma terpencil." Budi hanya mengangguk, memeluk ranselnya lebih erat. Perjalanan menuju Karangasem terasa seperti kembali ke masa lalu. Jalanan sempit, aspal mulai rusak, hutan-hutan di kiri kanan jalan, dan hanya sesekali rumah warga terlihat di kejauhan. Setelah hampir 1 jam melintasi jalan berbatu, akhirnya motor berhenti di depan sebuah gapura kecil bertuliskan
Selamat datang di Desa Karangasem. Budi turun, membayar ongkos ojek, dan menanyakan rumah Om Susmono. Oh, Pak Susmono, yang tinggal sendirian itu? Itu, Mas, rumah terakhir sebelum jalan menuju hutan. Yang atapnya pakai seng tua. Budi mengucap terima kasih dan menyusuri jalan kecil berlumut. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena udara desa ini terasa berbeda. Lebih sepi, lebih dingin, lebih. Rumah Om Susmono muncul dari balik semak dan pohon pisang. Sesuai deskripsi, rumah tua berdinding papan, atap seng karatan, dan halaman dipenuhi rumput liar. Tapi anehnya, asap mengepul dari cerobong dapur. Ada tanda kehidupan. Desa Karangasem, yang menjadi tempat tinggal Om Susmono, berbeda dari desa-desa pada umumnya. Jalan masuknya sempit dan berliku, seolah menyembunyikan dirinya dari dunia luar. Sepanjang jalan dari gapura desa hingga ke rumah paling ujung tempat tinggal Om Susmono, Budi hanya melihat beberapa rumah tersebar, terpisah jauh satu sama lain, dan semuanya tertutup rapat. Sesekali ia melihat satu dua warga duduk di serambi rumah, tapi tak ada yang menyapa. Sebagian hanya menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk seolah enggan melanjutkan pandangan. Desa ini sunyi sekali, gumam Budi dalam hati saat ia melangkah ke dalam halaman rumah pamannya yang sudah tampak dari kejauhan. Rumah itu terlihat seperti potret masa lalu. Berdinding papan, atapnya dari seng yang sebagian sudah berkarat. Pagar kayu kecil setengah roboh membatasi halaman yang dipenuhi rumput liar dan semak tak terurus. Namun, dari cerobong dapur, asap tipis mengepul. Tanda kehidupan. Ada seseorang di dalam. Dan itulah yang membuat langkah Budi mantap meski hatinya terasa sedikit aneh, seperti sedang mendekati sesuatu yang asing. Pintu rumah terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi decitan seret yang tajam. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua kurus dengan wajah ramah dan mata yang menyipit menahan silau cahaya siang. Dialah Om Susmono. Budi? Tanyanya pelan. Suara seraknya seperti kertas kering yang diremas. Budi tersenyum. Iya, Om. Ini saya, Budi, anak Pak Riyadi. Sejenak raut wajah Om Susmono diam, seolah mencerna. Lalu bibirnya merekah membentuk senyum lebar. Ya Allah, kamu sudah besar, Nak. Masuk, masuk. Budi melangkah masuk ke dalam rumah. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang lembab langsung menyambut indera penciumannya. Interior rumah sangat sederhana. Ruang tamunya hanya berisi tikar pandan, sebuah meja kayu tua, dan foto keluarga lawas yang sudah menguning di dinding. Namun rumah itu bersih, rapi dalam kesederhanaannya. Maaf kalau seadanya, Bud, kata Om Susmono sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas bening yang retaknya ditambal perekat. Wah, ini justru nyaman sekali, Om. Sudah lama saya nggak minum teh dari gelas beginian, jawab Budi dengan senyum lebar, berusaha menghidupkan suasana. Mereka pun larut dalam percakapan panjang. Tentang ayah Budi yang terakhir kali datang ke sini, tentang pekerjaan Budi di Surabaya, tentang masa kecil yang samar-samar masih diingat. Om Susmono berbicara dengan nada pelan tapi penuh perhatian. Setiap kalimatnya seolah menggambarkan seseorang yang telah lama tidak berbagi cerita. Aku di sini memang sendiri, Bud, tapi sudah terbiasa. Alam ini temanku, katanya sambil memandangi hutan lebat di belakang rumah dari jendela terbuka. Meski suasana hangat itu membuat Budi merasa nyaman, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Keheningan. Sunyi yang menyelimuti rumah ini terasa tidak wajar. Tak ada suara ayam. Tak ada suara motor. Bahkan suara angin pun seperti tertahan. Di luar, hanya pepohonan tinggi yang diam bagai penjaga sunyi. Dan rumah ini, meski beratap dan berdinding, terasa seperti berdiri di antara dua dunia. Dunia manusia dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Saat sore mulai tiba dan langit berubah jingga, Budi melongok keluar jendela. Tak ada satupun rumah lain di sekitarnya. Om, tetangga Om di mana ya? Tanyanya pelan. Om Susmono menjawab sambil menyalakan lampu minyak. Sudah lama pindah semua. Ada yang ke kota, ada yang meninggal.
Paling dekat rumah Pak Marno. Tapi itu pun jaraknya hampir setengah kilo dari sini. Oh, Budi mengangguk. Tapi hatinya mulai merasa asing. Malam pertama di rumah itu tiba dengan cepat. Langit mendung membuat suasana menjadi lebih gelap dari biasanya. Sinar lampu minyak berpendar lemah, membentuk bayangan panjang di dinding papan yang mulai keropos. Budi menempati kamar di ujung rumah. Kamar kecil dengan dipan bambu dan kasur kapuk. Angin malam yang menyusup dari sela-sela dinding membuat tubuhnya menggigil. Ia menarik selimut tipis dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Dari luar, terdengar suara serangga malam. Tapi anehnya, tak terdengar suara binatang lain. Tak ada kodok, tak ada burung malam. Hanya sunyi dan getaran samar seperti desir napas panjang di luar jendela. Sesekali ia mendengar langkah kaki pelan di dapur. Mungkin Om Susmono sedang membereskan sesuatu. Atau mungkin juga tidak. Namun Budi memaksa dirinya berpikir positif. Ini rumah tua, dan ia hanya belum terbiasa dengan keheningannya. Esok hari, ia akan beradaptasi. Dan dengan itu, ia pun akhirnya terlelap dalam sunyi yang asing. Di rumah yang berdiri sendirian. Di ujung desa yang jauh dari segalanya. 3 hari pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Budi bangun pagi, membantu Om Susmono menyiram kebun kecil di belakang rumah, lalu duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Obrolan masih terus mengalir, meski Om Susmono tampak semakin pendiam dari hari ke hari. Om gak pernah pergi ke pasar, tanya Budi suatu pagi. Kadang, tapi sekarang sudah malas. Cukup makan dari kebun sendiri, jawabnya singkat. Budi hanya mengangguk, namun diam-diam. Ia menyadari satu hal aneh. Ia belum pernah melihat Om Susmono benar-benar makan. Teh selalu tersedia, tapi tak ada suara piring. Tak pernah ada aroma masakan. Dan Om Susmono tak pernah duduk di meja makan. Seolah ia hanya hidup dari udara dan waktu yang berjalan lambat. Hari keempat, suasana rumah Om Susmono mulai terasa berbeda. Bukan karena terjadi sesuatu yang mencolok, melainkan justru karena semuanya terasa terlalu hening, terlalu tetap. Seolah waktu enggan bergerak. Pagi itu, Budi bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, dan embun menempel tebal di daun-daun sekitar rumah. Ia keluar kamar, meregangkan tubuh, dan menuju dapur hendak membuat kopi. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang berbeda. Aroma melati, harum, kuat, dan menusuk. Aroma yang tidak semestinya muncul di dapur. Aroma yang mengingatkan Budi pada bunga tabur di makam neneknya dulu. Ia melangkah pelan, mengendus udara. Tapi bau itu tiba-tiba hilang. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih tajam, bau busuk. Busuk seperti bangkai tikus yang membusuk di loteng. Budi menutup hidung, mencari sumbernya. Tapi begitu ia menyibak tirai dapur, bau itu lenyap seketika. Seolah tidak pernah ada. Ia berdiri terpaku beberapa saat, sebelum akhirnya menggeleng pelan. Mungkin aku cuma kelelahan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun dalam hatinya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan kejanggalan makin nyata. Om Susmono kini semakin pendiam. Dulu, saat pertama Budi datang, ia menyambut dengan hangat, banyak bicara, bahkan sesekali tertawa kecil mengenang masa lalu. Tapi kini, ia lebih sering duduk di kursi bambu di depan rumah, memandangi hutan. Matanya kosong, pikirannya seperti mengembara jauh. Om, panggil Budi suatu siang. Lagi mikirin apa? Om Susmono menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Cuma lihat pepohonan katanya. Mereka bisa bicara, katanya pelan. Budi mengernyit. Siapa yang bilang? Tapi Om Susmono tidak menjawab. Ia kembali menatap ke arah pohon-pohon tua yang berdiri bisu di ujung halaman. Budi menelan ludah. Perasaannya makin tidak nyaman. Dan semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin ia sadar satu hal. Ia belum pernah melihat Om Susmono makan ataupun minum. Di siang hari, meja makan selalu bersih.
Tidak pernah ada piring kotor. Tidak ada suara sendok atau aroma masakan. Kadang Om Susmono duduk di dapur, menyalakan kompor, tapi hanya merebus air. Itu pun tidak jelas untuk apa, karena air itu tidak pernah disajikan. Budi sempat berpikir, mungkin pamannya makan diam-diam. Tapi di rumah kecil seperti itu, hampir mustahil tidak terdengar. Dan malam-malam, hanya semakin memperkuat kecurigaan Budi. Malam kelima, Budi terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar langkah kaki. Pelan. Seret. Seolah orang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Budi menahan napas. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada panggilan. Hanya keheningan yang dipenuhi ketegangan. Lalu, Budi. Sebuah suara lirih memanggil. Terlalu pelan untuk terdengar jelas, tapi cukup dekat untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Budi tidak berani menjawab. Ia hanya menarik selimut sampai ke dagu, memejamkan mata rapat-rapat, berharap semua itu hanya mimpi. Keesokan paginya, Budi mencoba membicarakannya. Om, semalam, Om keluar kamar ya? Om Susmono menatapnya sebentar, lalu menjawab tenang. Tidak, Om tidur semalam. Budi ingin menceritakan soal suara langkah dan bisikan itu, tapi mulutnya terasa berat. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia takut karena suara-suara di malam hari? Bahwa ia mulai curiga pada orang yang telah memberinya tempat tinggal? Akhirnya, ia hanya diam. Hari berikut datang dengan lebih banyak keganjilan. Pintu depan rumah, yang biasanya selalu ditutup rapat, pagi itu terbuka sedikit. Budi jelas ingat, malam sebelumnya ia sendiri yang mengunci pintu dari dalam. Saat ia bertanya, Om Susmono hanya menjawab, "Mungkin kamu lupa." Tapi Budi tahu, ia tidak lupa. Dan malam harinya, kejadian serupa terulang. Sekitar pukul 3 pagi, Budi terbangun karena suara derit pintu terbuka. Pelan, panjang, menjerit. Ia melangkah ke ruang tengah dengan langkah hati-hati. Rumah gelap. Lampu minyak di dapur sudah padam, dan pintu depan terbuka lebar, menghadap ke halaman yang diselimuti kabut. Budi berdiri di ambang pintu, menatap pekatnya malam. Hutan di seberang rumah tampak seperti mulut raksasa yang menunggu. Lalu terdengar suara, "Budi, kemari." Suara itu datang dari arah pepohonan. Pelan, dalam, mengundang, seolah suara seseorang yang ia kenal. Tapi Budi tahu, itu bukan suara pamannya. Itu bukan suara manusia. Ia mundur, menutup pintu dengan cepat, lalu kembali ke kamarnya sambil menggigil. Pagi hari, ia duduk termenung di beranda. Om Susmono duduk di kursi bambunya, menatap ke arah hutan dengan tatapan yang sama, kosong dan jauh. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya tanpa menoleh. Budi hanya mengangguk. Tapi bohong. Malam-malam di rumah itu bukan lagi waktu untuk beristirahat, tapi waktu untuk berjaga. Waktu untuk menahan napas. Ia sempat berpikir untuk pulang lebih awal, tapi hati kecilnya menahan. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya belum bisa pergi. Mungkin rasa kasihan pada pamannya, atau rasa penasaran pada semua keganjilan yang belum terjawab. Namun, ia tidak tahu. Hari berikutnya akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Hari ke-7, hari penentuan, dan hari di mana kenyataan yang lebih dingin dari malam akan terungkap. Budi mulai kehilangan batas antara siang dan malam. Hari-harinya di rumah Om Susmono tidak lagi terasa seperti liburan keluarga. Kini, setiap menit di rumah itu terasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang mulai memudar, dan sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, yang terus merayap mendekat. Keanehan yang selama ini ia anggap kebetulan, kini tak bisa lagi disangkal. Om Susmono, satu-satunya orang yang ia kenal di desa itu, berubah. Mulanya halus. Om Susmono duduk lebih lama dari biasanya di depan rumah, menatap ke arah hutan yang rimbun tanpa berkata apa-apa. Kadang bibirnya bergerak-gerak, seperti menggumamkan sesuatu, padahal tidak ada yang diajak bicara. "Om, lagi mikir apa?" tanya Budi,
mencoba mengisi keheningan suatu sore. Om Susmono tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, lalu kembali memandang ke hutan, seolah lebih tertarik pada bisikan yang hanya dia yang dengar. Kebiasaan aneh itu makin menjadi. Budi beberapa kali mendapati pamannya berdiri di dalam rumah, menghadap dinding, berbicara lirih. Kata-kata yang diucapkan terdengar seperti bahasa Jawa kuno, atau mungkin bukan bahasa manusia sama sekali. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi Budi merinding setiap kali mendekat. Suatu malam, ketika hendak ke dapur mengambil air, Budi melihat Om Susmono berdiri membelakanginya di ruang tamu. Kepalanya mendongak menatap langit-langit gelap. Kedua tangannya menggantung kaku di sisi tubuhnya. Budi menahan napas, ingin menyapa tapi takut. Setelah beberapa detik, ia beranikan diri bersuara. Om. Om Susmono tidak menjawab. Budi memutar langkah dan kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Dan sepanjang malam, suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di depan kamarnya. Puncaknya terjadi pada malam ke-6. Saat jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit, Budi terbangun dari tidurnya. Tidak karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan seperti seseorang berdiri di sisi tempat tidurnya. Dengan napas tertahan, ia membuka mata pelan. Kamarnya gelap, lampu minyak padam, dan di sisi tempat tidur, hanya bayangan samar. Budi menunggu, tidak bergerak. Lalu, bayangan itu melangkah keluar kamar. Pelan, tidak bersuara. Ia langsung bangkit dan menyusul ke ruang tengah. Dan di sanalah ia melihat Om Susmono. Berdiri di tengah halaman, tubuhnya diam membatu. Ia berdiri menatap langit malam yang mendung. Hujan gerimis turun halus, tapi Om Susmono tidak bergerak sedikit pun. Budi mengintip dari jendela, mengamati dengan napas tercekat. 1 jam berlalu, kemudian 2. Dan selama itu, Om Susmono tidak bergerak, tidak menggigil, tidak bicara, tidak melangkah. Seperti bukan manusia. Pagi harinya, saat Budi bangun, Om Susmono duduk di kursi bambu seperti biasa. Pakaian yang ia kenakan sama seperti semalam. Om tadi malam sempat keluar ya? Tanya Budi pelan, mencoba bersikap biasa. Om Susmono menoleh. Senyumnya lebar. Terlalu lebar. Tidak, Budi. Om tidur di kamar. Jawabnya tenang. Budi membeku. Kalimat itu keluar terlalu lancar, terlalu ringan, seolah sudah disiapkan. Gangguan berikutnya datang dari kamar mandi. Sejak hari keempat, kamar mandi rumah itu mulai terasa ganjil. Setiap kali Budi masuk, udara di dalamnya sangat dingin, dingin menusuk, seperti berada di dalam ruang es. Lantai selalu basah, bukan lembab biasa, tapi benar-benar basah seperti baru digunakan. Padahal tidak pernah terdengar suara orang mandi, dan yang paling membuat Budi gemetar. Setiap ia menunduk mencuci muka, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Melihat, menatap, diam. Budi mulai takut untuk tidur. Ia terjaga hampir semalaman, menunggu pagi, menunggu suara ayam berkokok sebagai tanda dunia nyata masih ada. Namun malam justru terasa lebih panjang. Dan ketika tidur pun, ia tidak mendapatkan ketenangan. Mimpi-mimpinya aneh. Ia bermimpi melihat Om Susmono berdiri di tengah hutan, tubuhnya berdarah, wajahnya rusak, namun tersenyum kepadanya. Dalam mimpi itu, Om Susmono memanggil dengan suara pelan. Terima kasih sudah datang, jangan pulang dulu, ya. Hari ke-7 pagi datang dengan langit kelabu. Budi duduk di teras, wajahnya lelah, matanya sembab. Om Susmono tidak terlihat dimanapun. Biasanya, beliau sudah duduk lebih dulu di kursi bambu sambil menatap hutan. Namun pagi itu, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Budi memanggil beberapa kali, mengetuk pintu kamarnya, memeriksa dapur dan belakang rumah. Kosong. Om, serunya lebih keras. Tak ada sahutan. Budi memutuskan keluar rumah, berjalan menyusuri jalanan tanah menuju rumah tetangga terdekat, rumah Pak Marno, yang katanya berjarak 0,5 kilometer. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang lelaki parubaya membawa kayu bakar. Mas, ini ponakannya Pak Susmono ya?
Tanya lelaki itu sambil menatap heran. Iya, saya Budi, jawab Budi. Om saya kemana ya, Pak? Dari tadi nggak kelihatan. Wajah lelaki itu berubah. Ego, Mas belum tahu, tanyanya pelan. Tahu apa? Pak Susmono ditemukan warga tadi subuh, di tepi hutan. Sudah meninggal. Budi membeku. Apa maksud Bapak? Sudah meninggal. Katanya, udah beberapa hari. Mayatnya membusuk. Warga langsung panggil perangkat desa. Dek, kaki Budi lemas. Pikirannya berputar. Perutnya mual. Kalau Om Susmono ditemukan meninggal pagi ini, dan sudah membusuk selama beberapa hari, lalu siapa yang selama ini tinggal bersamanya? Siapa yang duduk di kursi bambu? Siapa yang bicara dengannya? Siapa yang berdiri di tengah malam menatap hutan? Budi gemetar. Dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Udara menjadi lebih dingin. Langit menjadi lebih gelap. Dan desiran angin yang mengusik daun kini terdengar seperti bisikan. Satu kalimat berputar di kepalanya. Jangan pulang dulu, ya? Dan Budi tahu, ia belum benar-benar sendirian. Pagi itu, langit menggantung abu-abu di atas desa Karangasem. Kabut turun rendah, menyelimuti jalanan tanah dan rumpun bambu di sisi-sisi perkampungan. Burung tidak berkicau, angin pun seperti enggan bergerak. Ada sesuatu yang ganjil di udara, hawa yang membuat kulit meremang tanpa sebab. Dan di tengah kabut yang menggulung pelan, desa itu diguncang oleh kabar yang menggetarkan. Seseorang menemukan mayat, tepat di tepi hutan, tak jauh dari mata air tua yang jarang dijamah. Seorang pencari rumput pagi-pagi melihat tubuh manusia tergeletak, setengah tertimbun dedaunan kering dan lumut basah. Saat warga berdatangan dan mengangkat tubuh itu, bau busuk menyengat menusuk hidung. Jasad itu telah membusuk, kulitnya menghitam, dan sebagian tubuhnya mulai hancur termakan waktu. Seseorang berteriak, ini Pak Susmono. Dan seketika, desas-desus membuncah seperti gelombang pecah di udara. Budi terdiam. Dunia di sekelilingnya seperti menjadi kosong. Suaranya hilang. Denyut nadinya berdentum di telinga. Itu, nggak mungkin, Pak, ucapnya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Saya baru saja tinggal sama Om di rumahnya. Seminggu ini. Pak Marno menatapnya lekat-lekat. Mas, jenazah itu sudah busuk. Kata Pak Dokter Desa, kematiannya diperkirakan sudah lebih dari 7 hari. 7 hari. Hari pertama Budi tiba. 7 hari lalu adalah saat ia mengetuk pintu rumah tua itu dan disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai Om Susmono. Budi terduduk di tanah. Lututnya lemas. Tubuhnya gemetar. Udara terasa tipis. Pikiran bercampur antara takut, bingung, dan sedih yang membuncah seperti badai. Jika benar mayat itu Om Susmono, lalu siapa yang selama ini menyeduh teh untuknya? Siapa yang duduk di kursi bambu menatap hutan? Siapa yang dia ajak bicara, tertawa, dan tinggali selama 7 hari? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar cepat di kepalanya. Dan tak satu pun punya jawaban yang bisa diterima akal sehat. Budi ikut ke lokasi penemuan. Ia berdiri di antara warga yang berkumpul, menatap jasad yang sudah dibaringkan di atas terpal. Walau wajahnya sulit dikenali, tubuh kurus, pakaian, dan bentuk tubuhnya, Budi yakin, itu Om Susmono. Baju itu, jaket lusuh itu yang dilihatnya dipakai di malam hari pertama ia datang. Tubuh Budi bergetar. Om, gumamnya lirih. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ketakutan yang tak terucapkan. Selama 7 hari ini, Budi hidup bersama arwah. Pak Lurah dan beberapa warga mengangkat jasad itu untuk dimakamkan. Prosesi dilakukan cepat, tubuh sudah rusak, udara makin berat karena bau. Dokter desa memastikan, berdasarkan kondisi jasad dan pembusukan, diperkirakan kematian terjadi sekitar 7-8 hari lalu. Bisa jadi mendekati waktu Mas Budi pertama kali datang. Kalimat itu menusuk jantung Budi seperti paku panas.
Ia hanya mengangguk pelan, tubuhnya limbung, dan seluruh rasa percaya dirinya tercerabut. Ia kembali ke rumah dengan langkah goyah. Rumah tua itu berdiri tenang di bawah langit mendung. Namun sekarang, semua yang dilihatnya berubah. Tikar di ruang tamu, kursi bambu, kamar di pojok rumah. Setiap sudut kini menyimpan horor diam-diam. Ia membuka pintu. Rumah kosong. Tak ada suara. Tak ada jejak. Seolah semuanya hanya ilusi. Namun Budi tahu, itu nyata. Teh hangat yang diseduh tiap pagi. Langkah kaki yang ia dengar tiap malam. Senyuman tenang Om Susmono saat memandangi hutan. Itu semua nyata. Dan kini, justru karena terlalu nyata, semuanya menjadi lebih menakutkan. Budi tidak tidur malam itu. Ia duduk di teras, memeluk lutut, menatap ke pekatnya malam. Kepalanya penuh dengan kenangan 7 hari terakhir. Ia mencoba mengingat, adakah yang aneh sejak hari pertama? Tentu ada. Bau melati yang muncul dan hilang. Kamar mandi dingin dan basah. Om Susmono yang tak pernah makan. Yang berbicara sendiri. Yang menatap hutan dan membisikkan kata-kata asing. Tapi saat itu, semua bisa ia abaikan. Kini, sekarang semua itu bersatu. Membentuk satu jawaban yang tidak bisa dibantah. Selama 7 hari, Budi hidup bersama mayat. Atau lebih tepatnya, arwah. Pagi harinya, warga berdatangan ke rumah. Mereka datang bukan karena penasaran, tapi karena prihatin. "Mas Budi kuat ya?" kata seorang ibu tua sambil mengelus bahunya. "Kami juga nggak ngerti. Kok bisa kayak gitu? Tapi, katanya kalau arwah orang yang meninggal belum tenang, kadang suka balik untuk menyelesaikan sesuatu." Pak Lurah menambahkan, "Kami akan adakan doa bersama dan tahlilan untuk almarhum. Selama 7 hari. Mungkin itu yang beliau butuhkan." Budi mengangguk lemah. Kepalanya masih berat. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang terasa menghangat. Mungkin ini cara untuk melepaskan. Mungkin ini caranya memberi jalan pulang kepada seseorang yang ia sayangi. Walau hanya sempat bertemu setelah kematiannya. Senja hari pertama setelah pemakaman Om Susmono membawa warna langit yang redup dan kelabu. Awan tebal menggantung rendah di atas desa Karangasem, seolah langit ikut menunduk dalam duka. Warga desa, dengan pakaian putih dan sarung bersih, mulai berdatangan ke rumah Pak Lurah untuk menghadiri tahlilan hari pertama. Lesehan tikar digelar di ruang tengah, sajian sederhana diletakkan di pinggir, dan lampu-lampu minyak disiapkan menjelang maghrib. Suara azan mengalun sendu dari masjid kecil yang terletak agak jauh dari pusat desa. Budi duduk bersila di pojok ruangan. Kepalanya tertunduk, tubuhnya letih, dan wajahnya menyiratkan kelelahan lebih dari sekadar fisik. Di hadapannya, kitab Yasin terbuka, tapi pikirannya melayang jauh. Saat lantunan Yasin mulai dibaca, hati Budi semakin berat. Ia membaca perlahan, tapi suara di sekitarnya terasa bergema. Dalam pikirannya, ia kembali pada momen pertama saat tiba di rumah itu. Pintu yang dibuka, senyum hangat yang ia terima, teh hangat yang disodorkan, semua kini terasa seperti mimpi buruk yang diselimuti kasih sayang. Ia merasa bersalah, bukan karena ia datang, tapi karena ia datang terlambat. Terlambat menyelamatkan, terlambat menemani saat ajal benar-benar menjemput. Namun di balik semua ketakutan yang sempat ia rasakan, satu hal kini menjadi jelas. Arwah pamannya tidak ingin menakuti. Ia hanya ingin berpamitan. Malam itu, Budi tidur di rumah Pak Lurah karena warga menyarankannya tidak pulang ke rumah Om Susmono dulu. Namun tidur itu tidak membawa tenang. Dalam tidurnya, Budi bermimpi. Ia kembali berada di halaman rumah tua itu. Langit hitam, hutan gelap, dan di tengah halaman, berdiri Om Susmono. Bukan sebagai mayat, bukan sebagai sosok menyeramkan, melainkan sebagai Om Susmono yang dulu, yang ia temui di hari pertama. Wajahnya bersih, tersenyum lembut, mengenakan jaket lusuh favoritnya. "Terima kasih, Bud," ucapnya dalam mimpi itu. "Sampai jumpa, ya." Kemudian sosok itu berjalan perlahan ke arah hutan,
Tubuhnya memudar perlahan dalam kabut malam. Budi terbangun dengan napas terengah, tapi hatinya terasa ringan. Hari-hari tahlilan berikutnya berjalan penuh hikmat. Setiap malam, warga berkumpul, membaca doa, dan berbagi cerita tentang Om Susmono. Budi mulai mendengar sisi lain dari pamannya yang tak pernah ia tahu. Dulu Pak Susmono itu rajin ikut kerja bakti, kata Pak Marno. Kalau ada yang sakit, dia datang bawa singkong rebus atau jahe, tambah seorang ibu tua. Budi mendengarkan semua itu dengan hati bergetar. Ia tidak tahu, pamannya yang hidup menyendiri itu ternyata dikenang oleh banyak orang. Dan makin jelaslah bagi Budi, kematian pamannya yang sendiri, di pinggir hutan, bukan akhir yang layak untuk orang sebaik itu. Maka ia bertekad akan menyelesaikan 7 hari tahlilan ini sampai tuntas. Namun selama tahlilan berlangsung, kejadian-kejadian aneh masih menyertainya. Tidak seintens sebelum jasad ditemukan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Di malam ketiga, saat Budi hendak tidur, ia merasa ada yang menyelimuti tubuhnya. Bukan hanya selimut, melainkan seperti pelukan lembut dari belakang. Tidak menyeramkan, tapi jelas terasa. Ia tidak bisa melihat apapun, tapi dari sudut matanya yang terbuka setengah, ia yakin bayangan seseorang berdiri di sisi dipan. Dan sebelum ia benar-benar tertidur, terdengar bisikan halus. "Terima kasih, Bud." Di malam keempat, saat tahlilan usai, seorang kiai desa yang memimpin doa menghampirinya. Namanya Kiai Maruf, sudah sepuh, berjanggut putih dan mata redup tapi tajam. "Kamu yang terakhir menemaninya ya, Nak?" tanyanya setelah mencium tangan Budi. Budi hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Kiai itu menepuk bahunya dengan lembut. "Jenengan gak usah takut. Kadang orang yang meninggal dalam sepi itu, hatinya belum tenang. Kalau Allah izinkan, arwahnya bisa datang sebentar untuk berpamitan, untuk menyampaikan pesan yang belum sempat keluar waktu hidup." Budi menatap sang kiai, pelan-pelan air mata turun di pipinya. "Jadi semua yang saya alami, itu bukan gangguan," bisiknya. "Bukan, itu titipan terakhir. Dan kamu sudah menunaikannya dengan sabar. 7 hari itu bukan kebetulan." Malam ke-7 tahlilan menjadi yang paling khusyuk. Warga berdatangan lebih banyak. Bahkan keluarga jauh dari kampung Budi ikut hadir. Doa mengalir deras. Lantunan Yasin bergema pelan. Dan aroma bunga melati menguar samar dari halaman belakang rumah Pak Lurah. Saat doa ditutup dan semua menunduk khidmat, Budi memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Om, semoga damai di sana." Dan dalam diam itu, ia merasa sesuatu menepuk bahunya pelan. Tidak dingin, tidak menyeramkan. Hanya seperti salam perpisahan dari seseorang yang akhirnya bisa pulang. Setelah malam itu, mimpi-mimpi aneh berhenti. Rumah tua Om Susmono tetap kosong, tapi kini tidak lagi terasa menakutkan. Budi memberanikan diri kembali ke sana untuk mengambil barang-barangnya sebelum kembali ke kampung asal. Ia berdiri di teras, menatap kursi bambu yang biasa dipakai pamannya. Angin bertiup pelan, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, suasana benar-benar tenang. Ia melangkah ke dalam, mengemasi ransel, lalu duduk sebentar di tikar ruang tamu. Hanya suara angin dan dedaunan. Dan di dinding rumah, foto lama keluarga itu masih tergantung. Dan senyum Om Susmono di sana tak lagi terasa asing, tapi terasa seperti ucapan terakhir. "Terima kasih telah datang, Bud." Matahari pagi menyusup pelan dari balik pucuk-pucuk pohon di desa Karangasem. Cahaya keemasannya menyinari halaman rumah Pak Lurah, tempat Budi menginap selama 7 hari tahlilan untuk mendiang Om Susmono. Suasana di dalam rumah mulai kembali normal, tidak lagi dipenuhi tikar, suara doa, atau tamu dari berbagai penjuru desa. Hari ini, segalanya akan ditutup. Dan bagi Budi, itu artinya satu hal, saatnya pulang. Ia berdiri di halaman rumah tua pamannya, kini benar-benar kosong. Pintu rumah tertutup rapat, jendela dibiarkan menggantung dengan tirai yang usang. Rumput liar di halaman sudah sedikit dibersihkan warga,
Tapi sebagian besar masih dibiarkan seperti sebelumnya. Namun rumah itu kini terasa lebih damai. Tidak lagi menyimpan rasa dingin dan sunyi yang menusuk. Hanya kesepian dan kenangan. Budi berdiri diam beberapa saat di beranda. Menyentuh daun pintu kayu yang mulai lapuk. Seolah menyentuh tangan pamannya sekali lagi. "Om," gumamnya lirih. "Terima kasih untuk segalanya." Ia tahu, ada banyak hal yang tak akan bisa dijelaskan dengan logika. Tapi hatinya menerima bahwa selama 7 hari itu, Om Susmono, atau apapun wujudnya, tidak berniat menakut-nakuti. Yang ada hanya kerinduan dan keinginan untuk berpamitan sebelum benar-benar pergi. Sebelum meninggalkan desa, Budi mampir ke makam Om Susmono. Letaknya agak jauh, di sisi barat desa, tak jauh dari masjid kecil. Kuburan desa itu sederhana, hanya batu nisan dari kayu dan tanah merah yang masih segar. Namun wangi bunga dan jejak sandal yang masih baru menandakan banyak warga yang datang mendoakan. Budi duduk di samping pusara itu. Ia membuka kantong plastik berisi bunga tabur yang ia beli dari pasar Kliwon sebelum subuh tadi. Dengan tangan pelan, ia menaburkan bunga melati, mawar, dan kenanga di atas tanah makam. Harumnya perlahan menyatu dengan semilir angin pagi yang membelai lembut. Sambil menunduk, ia berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika selama ini aku sempat merasa takut, maafkan aku. Yang Om lakukan padaku bukan kutukan, tapi salam perpisahan. Terimalah ia di sisimu, dalam damai dan ampunan." Matanya basah, tapi tidak berlinang. Air matanya bukan karena takut lagi, melainkan karena rindu yang tak akan bisa tersampaikan lagi dalam dunia ini. Sekitar pukul 9 pagi, Budi berpamitan kepada Pak Lurah dan beberapa warga. Ia menolak dengan sopan saat ditawari untuk tinggal lebih lama. "Terima kasih atas bantuannya, Pak, Bu," katanya kepada semua yang hadir. "Kalau bukan karena warga di sini, saya mungkin gak kuat menghadapi semuanya." Pak Lurah menepuk pundaknya. "Justru kamu yang kuat, Nak. Banyak yang mungkin langsung pergi atau lari kalau tahu hal seperti itu. Tapi kamu tetap tinggal, menyelesaikan semuanya." Budi hanya tersenyum lemah. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi hatinya ringan. Perjalanan pulang dari Karangasem menuju Terminal Ponorogo ia tempuh dengan ojek yang sama. Pak Slamet, pria tua berjaket tambal yang masih ingat wajahnya dengan baik. "Gimana di rumah Pak Susmono?" tanyanya sambil menyalakan motor. Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalanan tanah yang dilalui, pepohonan yang sama, jalan sempit yang kini tak lagi terlihat menyeramkan. Ia menjawab pelan. Rasanya seperti pulang ke masa lalu, tapi juga ke akhir dari semuanya. Pak Slamet menoleh. Sekilas terlihat ragu ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia memilih diam. Mereka menyusuri jalanan desa yang lengang, menembus kabut pagi yang pelan-pelan tersibak. Dan di sepanjang perjalanan itu, Budi memutar semua kenangan 7 hari yang telah berlalu. Ia ingat detik pertama tiba di rumah itu. Pintu yang terbuka, senyuman hangat pamannya, percakapan panjang di malam pertama. Ia ingat saat menyeduh teh, mencium aroma melati, dan merasakan udara dingin menusuk tulang. Ia ingat mimpi-mimpi ganjil, bisikan di malam hari, dan sosok yang berdiri diam di tengah halaman menatap langit. Namun di balik semua kengerian, ia juga ingat kehangatan. Seseorang yang tetap menyeduhkan teh untuknya, yang tidak pernah marah, yang hanya ingin ia tinggal sedikit lebih lama. Mungkin, pikir Budi, kasih sayang tidak selalu datang dalam bentuk wujud yang sempurna. Kadang, ia datang dalam bentuk kehadiran diam-diam dari balik batas antara hidup dan mati. Sesampainya di terminal, Budi naik bus menuju Solo, lalu berganti mobil menuju rumah orang tuanya di Wonogiri. Sore hari, ketika ia tiba di halaman rumah, ibunya langsung memeluknya erat. "Akhirnya pulang juga, Nak." "Alhamdulillah." Ayahnya menyambut dengan anggukan hangat, seperti biasa, lalu bertanya pelan, "Kamu sempat ketemu Susmono?" Budi menatap ayahnya sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Pak, kami sempat ngobrol lama. Tapi, beliau sudah tenang sekarang." Ayahnya menunduk,
mata berkaca-kaca. Iya, Om Emu itu baik, tapi keras kepala. Selalu mau hidup sendiri. Sampai akhir pun tetap begitu. Budi tidak menanggapi. Ia hanya menatap langit senja yang mulai memerah, dan rasa haru kembali menggenang dalam dadanya. Malam harinya, saat sudah di kamar lamanya, Budi duduk di tepi ranjang. Ia membuka ransel, mengeluarkan barang-barang yang sempat ia bawa dari rumah pamannya. Di dalamnya, sebuah buku catatan lusuh. Ia tak ingat kapan ia memasukkannya ke tas. Tapi entah bagaimana, benda itu kini ada di sana. Ia membuka halaman pertama, dan di sana tertulis dengan tangan tua. Jika aku mati, semoga ada yang sempat datang dan mengantarkan doaku pulang. Budi terdiam. Tangannya mengepal, dan air mata yang tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Sekarang ia tahu, mungkin selama ini, Om Susmono hanya menunggu seseorang dari keluarga untuk datang, menjadi saksi terakhir, dan memberinya izin untuk benar-benar pergi. Dan malam itu, sebelum tidur, Budi menatap langit-langit kamarnya sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berbisik, "Tenanglah, Om. Aku sudah pulang. Dan begitu juga Om." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.